Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mirip kisah Malin Kundang. Kejadian sedih ini terjadi di tahun 2024 di Tapin, Kalimantan Selatan. Tentang seorang anak lelaki yang sudah sangat dewasa tetapi tidak tahu membalas budi kepada ayahnya yang sudah ditinggal istrinya atau ibu kandungnya. Alias bapak ini adalah seorang duda. Sang bapak yang sudah sepuh meninggal dihabisi dengan keji oleh anak yang seharusnya menjaga, menghormatinya di masa tuanya. Anak ini yang sudah dewasa ini memang agak lain, mudah marah seperti oknum supporter sepak bola di negeri Konoha. Tidak tahu aturan, emosian, gampang tersinggung, dan ngamukan sama bapaknya sendiri. Kejadian penghabisan nyawa ini dipicu hanya karena masalah sepele. Ketika itu sang bapak memberinya uang sebesar 100.000 untuk membeli sarapan. Jumlah yang harusnya lebih dari cukup untuk membeli sarapan untuk dia sendiri. Karena dia ini seorang pemuda malas, tidak bersyukur dan tidak mempunyai rasa sayang kepada orang tua. Hal ini membuat si pemuda mengamuk dan dengan sebilah pisau dia menghabisi nyawa ayahnya. Entah pola pergaulan macam apa yang dia dapat dari lingkungannya. Atau memang pemuda ini terbiasa hidup manja dan malas dengan semua fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Sang bapak berusia lanjut ditemukan meninggal dengan kondisi yang menyedihkan di dalam ruko yang menjadi tempat usaha yang selama ini sukses memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk memenuhi kebutuhan si anak Malin Kundang ini. Sebelum lanjut ke cerita tentang kelakuan si anak bengal dan nasib bapaknya, silahkan ditekan tombol subrek-nya. Slamet Raharjo berusia 67 tahun saat kejadian. Seorang yang bernasib sama dengan namanya, Selamat dan Raharja. Tapi itu berlaku di bidang usahanya. Usaha beliau sebagai pemasok oksigen terkenal di kotanya. Sangat sukses, usahanya mempunyai klien rumah sakit dan beberapa klinik-klinik kesehatan di kota tempat tinggalnya. Pak Slamet adalah seorang yang mempunyai lika-liku hidup berliku. Dia adalah duda yang ditinggal mati istrinya, mempunyai 2 orang anak, 1 perempuan yang sudah berkeluarga dan menetap di tempat lain, dan seorang anak lelaki bernama Muhammad Syahril berumur 27 tahun, yang masih tinggal bersama Bapak Slamet. Di lingkungan tempat mereka tinggal, Bapak Slamet adalah orang yang sangat dihormati. Bukan hanya karena usianya yang sudah senior, tetapi juga karena reputasinya sebagai seorang yang sukses dalam mengelola usahanya tadi, yaitu usaha pengisian ulang oksigen. Usahanya ini dirintis dengan kerja keras dan juga dedikasi, hingga berkembang menjadi salah satu bisnis yang cukup dikenal di daerahnya. Usahanya beroperasi di sebuah ruko 2 lantai yang berlokasi di Jalan Tasan Panyi, RT 7 RW 2, Kelurahan Rantau Kanan, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Rukonya juga menjadi tempat tinggalnya. Berkat usaha yang berjalan dengan baik, Bapak Slamet bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan menjalani kehidupan yang sejahtera. Pak Slamet bersyukur karena tujuannya dengan almarhum istri adalah memberikan kehidupan yang layak kepada kedua anaknya. Sebenarnya cukup berat bagi Pak Slamet yang saat itu bertahan hidup tanpa istri tercinta. Meskipun sudah memberikan kehidupan yang sejahtera bagi kedua anaknya, harusnya di masa itu Slamet bisa menikmati masa tuanya dengan damai, tanpa khawatir masalah ekonomi. Namun rupanya kenyataan jauh dari harapan. Ketenangan yang dia inginkan malah harus berhadapan dengan berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh si anak bontot, yaitu Syahril. Syahril sering sekali membuat onar dan huru-hara dalam keluarga. Kasiannya Pak Slamet, dia kewalahan. Kadang-kadang frustasi menghadapi kelakuan si Syahril ini. Awalnya sih Pak Slamet ingin memberikan yang terbaik buat Syahril dengan memenuhi berbagai keinginannya, termasuk menyediakan berbagai fasilitas hidup agar Syahril bisa hidup dengan nyaman. Ternyata semua kemudahan ini justru berujung pada kebiasaan buruk Syahril. Syahril tumbuh menjadi pribadi manja dan sering memaksakan kemauannya. Pernah satu waktu Syahril menginginkan sebuah mobil. Tidak tanggung-tanggung, permintaannya ini cukup mahal.
Tetapi ayahnya Slamet dengan rela membelikannya. Juga saat anaknya ingin menikah, Pak Slamet bahkan berusaha mencarikan istri untuk Syahril. Namun, soal Syahril benar-benar menikah atau belum tidak diketahui secara pasti, karena tidak ada media yang mengungkap terkait informasi tersebut. Tapi, Sobat BM pasti sudah bisa menebak sih, kemana ujungnya pernikahan si Syahril ini. Ya enggak? Ya enggak? Karena sudah terbiasa hidup dalam kenyamanan dan selalu mendapatkan apa yang dia maui, tanpa harus usaha dan keringetan sendiri, Syahril menjadi pribadi yang bergantung sepenuhnya pada sang bapak. Nggak pernah belajar mandiri dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dia justru terus-menerus mengandalkan sang bapak sebagai sumber pendapatan dan sumber keuangan utamanya. Alih-alih digunakan untuk hal yang bermanfaat, yang bikin bapaknya sedih adalah uang yang diberikan malah digunakan untuk hal-hal yang negatif, seperti mabok-mabokan dan kebiasaan buruk lainnya. Kebiasaan hidup yang serba mudah dan instan semakin membentuk Syahril menjadi pribadi yang kurang ajar, terutama terhadap sang bapak. Dia tidak segan-segan meminta dengan cara memaksa, dan apapun kemauannya harus dipenuhi. Kebiasaan anaknya itu tentu membuat Pak Slamet kadang-kadang muak. Baginya Syahril yang sudah dewasa, sudah 27 tahun loh, harusnya bisa berusaha untuk hidup mandiri, bukan justru bergantung pada dirinya yang usianya juga semakin lama semakin renta. Kekecewaan sering dirasakan Pak Slamet di masa tua yang seharusnya damai, tetapi anak yang dia besarkan dengan penuh kasih sayang malah menjadi pribadi yang manja, terus bergantung padanya, dan benar-benar merepotkan. Dia bukan hanya sekedar merongrong orang tua, Syahril juga semakin lama semakin menunjukkan sikap tidak hormat dan seenaknya sendiri. Hingga pada suatu hari, rasa sebel dan kesabaran terhadap Syahril benar-benar sudah mencapai puncaknya. Di hari Minggu 8 Desember tahun 2024 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, Syahril baru saja bangun dari tidurnya karena kebiasaan malasnya yang selalu bangun siang. Itu pun bangun karena kelaparan. Dia turun dari lantai 2 ruko menuju ke lantai 1 untuk menyambangi sang bapak yang baru saja membuka ruko. Nggak ada rasa sungkan, dia langsung minta uang kepada bapaknya untuk membeli sarapan. Sang bapak Slamet menatap dengan malas ke arah Syahril. Slamet yang sudah menduga kebiasaan anaknya lalu langsung memberikan uang. Dia menyodorkan selembar uang sebesar Rp100.000, jumlah yang seharusnya lebih dari cukup untuk sekedar membeli sarapan. Tapi bukannya say thank you bapak, Syahril menganggap jumlah uang itu kurang, sehingga Syahril kembali meminta lebih, dengan menunjukkan tampang dan sikap yang tidak tahu diri, hingga membuat bapaknya menjadi geram. Dan kali ini kesabaran Slamet rasanya benar-benar sudah habis. Dengan nada yang kurang menyenangkan, dia menegur sang putra sambil berucap, "Itu nah, uang segitu apa iya nggak cukup?" Mendengar kalimat bapaknya yang dianggap kasar, Syahril merasa tersinggung dan sakit hati. Syahril marah dan emosinya langsung meledak. Bahkan uang 100.000 yang diberikan oleh ayahnya tidak mau dia terima karena dia merasa tersinggung. Syahril ini ternyata selalu membawa senjata tajam, yaitu berupa sebilah pisau sepanjang 25 cm di pinggang kanannya. Dan entah apa tujuannya untuk selalu membawa pisau. Dalam keadaan marah pada sang bapak, disitulah tanpa pikir panjang, Syahril tiba-tiba mengambil pisau tersebut, menghunusnya dan langsung menyerang sang ayah dengan pisau yang ada di pinggangnya. Dia menusukkan pisau itu dengan cara yang sangat brutal ke arah leher kiri sang ayah. Tusukan pertama yang begitu tajam dengan cepat langsung membuat ayahnya tumbang ke lantai. Cairan merah segar langsung menyembur dari luka di leher sang bapak, yang membuat tubuh Pak Slamet langsung lemas dalam sekejap. Meski di dalam kondisi yang lemah, sang bapak masih berusaha bertahan. Dia mencoba melawan dengan sisa tenaga yang dia miliki. Namun tubuh tuanya tidak lagi memiliki cukup kekuatan untuk bertarung ataupun bertahan melawan amukan dari anaknya sendiri. Syahril yang melihat ayahnya yang sudah tidak berdaya justru semakin gila. Syahril kembali mengayunkan pisaunya dengan sangat sadis, dan kali ini langsung mengenai bagian leher kanan bapaknya.
Cairan merah segar kembali mengalir deras, melemahkan tubuh renta yang dulu membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Tapi si Syahril Malin Kundang ini rupanya masih belum puas. Dengan dorongan amarah yang membutakan akal pikirannya, dia kasih serangan terakhir sebagai pamungkas untuk benar-benar mengakhiri hidup sang bapak, yaitu sebuah tebasan yang sangat telak, mengarah ke bagian dada Pak Slamet. Dan dari serangan tersebut, Pak Slamet benar-benar tidak selamat. Dia menyerah dan meregang nyawa. Di setiap luka yang ada di tubuhnya, cairan merah mengalir dan menggenangi lantai ruko. Benar-benar sebuah perbuatan keji yang dilakukan oleh anak kandungnya sendiri. Tidak ada penyesalan di saat itu di wajah Syahril. Tidak ada duka. Tidak ada rasa kehilangan dari sosok yang selama ini sudah merawatnya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Yang ada saat itu hanyalah tubuh tidak bernyawa dari seorang bapak yang sepanjang hidupnya berjuang untuk keluarga. Namun akhirnya harus meregang nyawa di tangan anak kandungnya sendiri. Setelah melakukan aksi sadisnya, barulah Syahril menyadari kalau bapaknya sudah tidak bergerak. Syahril yang masih belum merasa menyesal, tiba-tiba berubah menjadi panik. Sehingga dia memutuskan untuk segera menghilangkan jejak. Syahril mengambil sehelai kain dan menutup jasad sang bapak. Lalu dengan cepat dia menuju ke kamar mandi untuk mencuci pakaian yang berlumuran cairan merah. Dan mandi membersihkan diri untuk menghapus semua sisa-sisa kejahatannya. Dia saat itu tidak melarikan diri atau sembunyi. Syahril malah dengan santai duduk di pangkalan opang alias ojek pangkalan dekat lokasi kejadian. Seolah-olah di saat itu tidak terjadi apa-apa. Tak berselang lama, sekitar jam 12 siang, salah satu anak dari Pak Slamet, yaitu putri sulungnya dan juga warga setempat, dihebohkan dengan temuan jasad di ruko milik Pak Slamet. Yang mana rupanya jasad tersebut adalah jasad Pak Slamet sendiri. Banyak warga yang datang berkumpul dan heboh menyaksikan kengerian itu. Dan setelah jasad Pak Slamet yang tidak selamat ditemukan dengan kondisi yang begitu mengenaskan, warga langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian, yaitu Polres Tapin. Pihak Polres yang sudah mendapatkan laporan tersebut langsung segera meluncur ke TKP dan di sana mereka menemukan jasad si pemilik ruko dengan kondisi penuh luka bacokan. Dari kondisi jasad, polisi menduga kuat bahwa korban meninggal dunia dengan cara dihabisi secara sengaja oleh orang lain. Dan atas persetujuan pihak keluarga, jasadnya akhirnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul untuk keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, Pak Slamet meninggal akibat luka yang sangat serius, tepat di bagian kepala yang menyebabkan dia langsung kehilangan nyawa. Sementara itu, pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan barang bukti, serta mendengar kesaksian dari para saksi. Area kejadian pun sudah diberikan garis polisi, guna memastikan tempat tersebut tetap aman dan steril. Selama proses investigasi berlangsung, berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan serta didukung oleh adanya barang bukti dan keterangan saksi, dugaan kuat terhadap pelaku jatuh kepada anak kandung korban sendiri, yaitu Syahril. Apalagi dia terlihat santai dan tidak panik. Di saat itu Syahril malah duduk-duduk di pangkalan ojek dekat lokasi kejadian. Saat warga heboh atas temuan jasad ayahnya, Syahril yang dicurigai segera diamankan oleh pihak kepolisian tanpa perlawanan. Syahril dengan entengnya mengakui semua perbuatannya dan dia langsung ditahan di Mapolres Tapin untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya sebilah senjata tajam pisau dengan panjang sekitar 25 cm yang sudah ada bercak cairan merahnya. Walaupun sebelumnya sudah berusaha dibersihkan oleh Syahril. Lalu ada sehelai baju kaos kuning dan celana pendek hitam dengan logo kepala kerbau. Kepada polisi, Syahril mengaku jika dia sampai tega menghabisi nyawa sang bapak dengan sadis karena kesal. Saat dia meminta uang untuk membeli makan hanya diberikan 100.000, disertai dengan kata, "Itu nah." Dan kata "itu nah" ini yang membuat Syahril tersinggung, kesal dan marah. Rekonstruksi dilakukan pada Senin tanggal 13 Januari 2025. Saat dilakukan rekonstruksi,
Polisi tidak menemukan fakta baru dan semuanya sudah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Syahril. Syahril dengan jelas memperagakan detail kejadiannya. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan keterangan yang jelas, dan ini menunjukkan Syahril normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan mental alias bukan ODGJ. Atas perbuatan kejinya kepada bapak kandungnya sendiri, Syahril ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Pihak keluarga mengutuk keras perbuatan Syahril yang benar-benar tidak masuk akal. Seorang anak yang sangat durhaka. Pihak keluarga berharap agar Syahril dihukum seberat-beratnya. Sungguh ironis dan sangat menyedihkan kisahnya ya sobat. Itu dia kisah Malin Kundang di ujung tahun 2024. Anak yang selama ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan diberikan berbagai kemudahan oleh sang bapak, justru dengan tega menghabisi nyawa sang bapak karena menganggap apapun yang dia maui harus dipenuhi. Dan yang paling epik, setelah menghabisi nyawa sang bapak, si Malin Kundang malah santai, enak-enak kongkow di pangkalan ojek. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.